Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidil mursalin al-imam syakirin habibuna al-mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Sedang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, di antara wasiat yang paling banyak dalam Al-Qur'anul Karim yang Allah turunkan kepada kita adalah wasiat tentang ketakwaan. Wasiat yang paling banyak dalam Al-Qur'anul Karim, mungkin pula wasiat yang paling sering kita dengarkan. Setiap pekan kita mendengarkan tentang wasiat ketakwaan. Dan wasiat ketakwaan adalah wasiat yang paling banyak yang terdapat dalam Al-Qur'anul Karim. Maka dari itu khatib mengajak kepada diri khatib pribadi dan juga kepada para jamaah semuanya agar kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara wasiat takwa yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, yaitu wasiat takwa yang terdapat dalam surah At-Taubah, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin." Yang mana Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan terkhusus kepada orang-orang yang beriman, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala wa kunu ma'as shadiqin." Dan hendaklah engkau bersama dengan orang-orang yang jujur. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggandengkan orang-orang yang bertakwa dengan orang-orang yang jujur. Karena di antara sifat orang-orang yang bertakwa, mereka adalah orang-orang yang jujur. Dan termasuk di antara orang-orang yang jujur, mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Ayat ini mengisahkan tentang kejujuran beberapa orang sahabat. Kalau kita melihat ayat yang sebelumnya tentang kisah kejujuran sahabat Ka'ab bin Malik dan juga Murarah bin Rabi'ah dan juga Hilal bin Hisham radhiyallahu anhum, yang mana satu ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ala salasatil ladzina khulifu," dan tentang 3 orang yang Allah tangguhkan, yang Allah tunda taubat mereka, hatta idza dhaqat alaihimul ardu bima rahabat wa dhaqat alaihim anfusuhum wa dhannu alla malja'a min Allah antaba liyatuba. Yang mana dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala mengisahkan kisah mereka, orang-orang yang jujur, yaitu Ka'ab bin Malik dan juga sahabat yang lainnya. Yang kisah ini terjadi setelah perang Tabuk, yang mana di perang Tabuk dikisahkan oleh Ka'ab bin Malik
beliau mengkisahkan sendiri kisah yang dialami oleh beliau, yang mana Ka'ab bin Malik mengkisahkan, sebagaimana dalam Sahih Muslim, beliau menceritakan bahwasanya setiap peperangan yang diikuti oleh Rasulullah Ghazwah selalu beliau ikuti, kecuali di perang Tabuk dan juga perang Badar. Namun beliau menyebutkan alasannya. Di perang Badar beliau tidak ikut dalam perang Badar karena memang ketika itu Nabi dan para sahabat keluar bukan untuk berperang. Ya, awalnya mereka hanya ingin menghalang kafilah dagang Abu Sufyan, dan tidak ada yang mencela para sahabat yang tidak ikut berperang di perang Badar. Dan Nabi pun juga demikian ketika mengajak para sahabat untuk ikut di perang Badar. Yang ada kendaraannya keluar. Kalau belum bawa kendaraan tidak usah ikut. Artinya Ka'ab bin Malik ingin menyebutkan bahwasanya kesalahan dia sehingga beliau tidak ikut di perang yang diikuti oleh Rasulullah itu cuma di perang Tabuk. Cuma di perang Tabuk. Siapa yang tidak kenal Ka'ab bin Malik, sahabat yang mulia, termasuk sahabat yang juga ikut bai'ah Aqabah yang kedua tatkala orang-orang Ansar tatkala ingin mengajak Nabi pindah ke kota Madinah, berjanji ingin menjaga Nabi sebagaimana mereka menjaga anak-anak mereka. Sahabat yang mulia di antara 72 sahabat di antaranya Ka'ab bin Malik. Namun Ka'ab bin Malik melakukan kesalahan, termasuk orang yang tidak ikut berperang di perang Tabuk tanpa ada alasan yang syar'i. Beliau mengisahkan bahwasanya ketika itu disebut dengan peperangan yang berat sampai Allah SWT menyebutkan laqad taballahu minan nabiyyin wal muhajirin wal ansar alladzina taba'u fi sa'atil usrah. Allah SWT telah menerima taubatnya Nabi kaum muhajirin dan ansar yang ikut pada sa'atil usrah, yang ikut pada waktu yang sulit, perang yang sangat sulit karena syafar ba'id, safar yang sangat jauh, waharus syadid, dan sangat panas ketika itu di musim panas, wa'adun katsir, dan juga pasukan yang dilawan adalah pasukan Romawi yang sangat banyak, sangat banyak. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebut waktu tersebut dengan sa'atil usrah, waktu yang sulit. Dan saat inilah dan di perang inilah terjadi kisahnya Ka'ab bin Malik. Dan kita akan melihat bagaimana potret kejujuran dari Ka'ab bin Malik. Di mana Ka'ab bin Malik beliau tadi mengisahkan bahwasanya dia tidak pernah ikut peperangan kecuali meninggalkan peperangan kecuali di perang Tabuk ini. Dan Ka'ab bin Malik tak kalah mendengar bahwasanya pasukan kaum muslimin akan berangkat menuju Tabuk. Ka'ab bin Malik langsung pulang ke rumahnya, mempersiapkan. Ka'ab bin Malik bukan sengaja dari awal tidak ikut untuk perang, tidak. Dia ikut untuk perang, tidak siapkan, dan bahkan dia mengatakan, aku tidak pernah memiliki dua kendaraan perang sekaligus dalam satu waktu kecuali di perang Tabuk. Dia telah siapkan dua kendaraan. Di saat kaum muslimin ketika itu banyak yang tidak mendapatkan kendaraan peperangan. Di saat kaum muslimin harus berganti satu kendaraan peperangan berganti dengan 16 orang. Ka'ab bin Malik ketika itu bukan dalam kondisi yang tidak punya perbekalan, tidak punya kendaraan, dalam kondisi sakit tidak. Dia dalam kondisi sehat, dalam kondisi sedang rizkinya banyak, dan juga dalam kondisi sehat. Ketika mendengar bahwasanya Nabi akan berangkat di perang Tabuk, Ka'ab bin Malik pulang ingin mempersiapkan. Namun dia mengundur-undur waktunya. Tak terdengar bahwasanya besok Nabi akan berangkat ke Tabuk. Dia masih nanti saja. Dia masih menunda. Dia masih menunda, Ka'ab bin Malik masih menunda. Tak kala ditunda, sampailah hari Nabi berangkat.
Dia juga masih menunda, biarlah nanti saya juga pasti bakal bisa menyusul. Kan pasukannya banyak, 30.000 pasukan banyak. Paling jalannya enggak begitu cepat, saya masih bisa nyusul, kata Ka'ab bin Malik. Sampailah 2 hari dia tunda dan tidak mungkin untuk mengejar lagi pasukan kaum muslimin ketika itu. Dan Ka'ab bin Malik, kenapa dia nunda? Karena dia mendengar ucapan salah di antara orang-orang yang ada di kota Madinah, kalau tidak ikut pun enggak jadi masalah. Karena ini kan pasukan yang besar, pasukan yang banyak, tidak mungkin Nabi mengetahui sahabat-sahabat yang tidak ikut kecuali turunnya wahyu. Namun ketika sampai di Tabuk, di antara nama sahabat yang beliau cari adalah Ka'ab bin Malik. Mana Ka'ab bin Malik? Mana Ka'ab bin Malik? Dicari oleh Rasulullah. Dan salah seorang dari Bani Salimah mengatakan bahwasanya Ka'ab bin Malik sibuk dengan burdah, dengan pakaiannya, sibuk dengan melihat pakaian yang baru, yang bagus. Burdah adalah pakaian yang bagus, yang baru. Itu namanya burdah. Dia sibuk, wahai Rasul. Namun dibantah oleh salah seorang sahabat. Dia melangkau bahwasanya aku tidak melihat dari Ka'ab bin Malik kecuali kebaikan. Masa kata Rasulullah, kemudian Nabi diam. Ketika ada Bani Salimah yang mengatakan demikian, salah seorang sahabat dia mengatakan tidak, bahwasanya saya tidak melihat sesuatu apapun dari Ka'ab bin Malik kecuali kebaikan. Sampailah akhirnya Nabi pulang dari perang Tabuk karena akhirnya tidak jadi berperang. Karena Allah turunkan rasa takut kepada orang-orang Romawi yang pasukannya sangat banyak, ratusan ribu pasukan melawan 30.000 pasukan, namun tidak jadi berperang karena Allah turunkan rasa takut kepada mereka sehingga mereka tidak jadi untuk berperang. Ketika Rasulullah pulang, terdengar bahwasanya Nabi akan memberikan hukuman kepada orang-orang yang tidak ikut berperang. Jadi ada beberapa tipe orang-orang yang tidak ikut berperang dalam perang Tabuk. Ada yang makmur, memang orang-orang yang disuruh untuk tidak ikut berperang. Dan dari Ali bin Abi Thalib sengaja untuk disuruh untuk tinggal di kota Madinah untuk menjaga kaum muslimin. Abdullah bin Maktum juga sengaja untuk disuruh tinggal. Ini kelompok yang pertama. Ada orang-orang yang memang disuruh untuk tinggal di kota Madinah. Kelompok yang kedua, orang yang ma'zur, orang yang dapat uzur karena tua, karena sakit. Ini juga tidak ikut berperang dalam perang Tabuk. Dan juga di antaranya adalah orang-orang munafik. Ini kelompok yang ketiga. Yang mereka enggak ikut berperang, namun mereka memberikan uzur, memberikan alasan. Ada mereka enggak mau berperang karena jauh, karena panas dan yang lainnya. Dan kelompok yang keempat adalah kelompok yang para sahabat yang mulia yang mereka tidak berperang, yang mereka termasuk sahabat yang berdosa, dan di antara adalah Ka'ab bin Malik, Murarah dan juga Hilal. 3 orang sahabat ini dan juga sahabat-sahabat yang lainnya. Karena ketika Nabi sampai di kota Madinah, beliau di antara kebiasaan Nabi langsung ke masjid dan salat 2 rakaat, kemudian beliau duduk. Ketika Nabi duduk, datanglah sekitar 80 orang menemui Nabi Muhammad SAW menyampaikan alasannya kenapa enggak ikut berperang. Mereka alasan Nabi membenarkan, dan bahkan Nabi mendoakan semoga Allah mengampuninya. Setelah dia memberikan alasan, dia didoakan oleh Nabi semoga Allah mengampuninya. Ada sekitar 80 orang sahabat. Dan di antara sahabat yang mengakui bahwasanya dia tidak ada alasan syar'i, 3 orang sahabat ini, yaitu Hilal dan Murarah dan juga Ka'ab bin Malik. Tatkala Ka'ab bin Malik datang menemui Rasulullah SAW, Ka'ab bin Malik menyampaikan salam, fasalama, namun Nabi tabassuma muqdab. Kata Ka'ab bin Malik, Nabi tatkala bersalam dengan Nabi tidak menjawabnya, namun Nabi tersenyum. Tabassuma muqdab, senyum orang marah, senyum sinis. Kata Ka'ab bin Malik. Kemudian Nabi bertanya, kenapa engkau tidak ikut di perang Tabuk? Ka'ab bin Malik menyebutkan alasannya, tidak ada alasan yang syar'i. Dan dia sebutkan bahwasanya saya tidak pernah memiliki 2 kendaraan peperangan kecuali di perang Tabuk ini. Dan dia mengatakan, wahai Rasul, kalau bukan aku berbicara dengan engkau, aku adalah orang yang Allah berikan
Utiya jadalan, orang yang pintar untuk berbicara. Aku bisa memberikan uzur sehingga engkau berikan aku uzur. Namun aku tahu bahwasanya jika aku berdusta, Allah akan membuat engkau akan membenciku di suatu hari nantinya. Sehingga Ka'ab bin Malik ketika itu berani untuk jujur walaupun dia tahu akan mendapatkan resiko. Kemudian berdirilah wahai Ka'ab bin Malik, tinggal tunggu sampai ada perintah dari Allah, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah Ka'ab bin Malik berpaling, orang dari Bani Salimah mendatangi Ka'ab bin Malik. Kenapa engkau enggak memberikan uzur, alasan? Tadi juga yang lainnya juga dapat uzur. Sehingga Ka'ab bin Malik ingin balik lagi, ingin memberikan uzur, tapi dia sudah bertekad untuk jujur. Sehingga Nabi naha al-muslimin. Nabi melarang kaum muslimin juga para sahabat yang lain, seluruh para sahabat untuk berbicara dengan mereka tiga orang ini. Nabi ketika tiga orang ini diboikot oleh para sahabat, kalau salam nggak dijawab, kalau sapa nggak juga dijawab, kalau bertanya nggak juga dijawab, kalau melihat langsung dipalingkan wajahnya, diboikot. Sehingga Hilal dan juga Murarah nggak sanggup sampai mereka ketika di awal hari pertama diboikot sudah nggak berani keluar rumah. Dia tidak tinggal di rumah dengan kondisi menangis karena nggak sanggup untuk bertemu dengan para sahabat. Ketika bertemu salam nggak dijawab, kalau dilihat dipalingkan wajahnya, nggak sanggup. Murarah dan Hilal, apalagi Hilal sudah tua, dia nggak sanggup. Setelah itu Ka'ab bin Malik masih sanggup, karena masih muda dan masih sabar, masih bertemu dengan para sahabat yang lainnya, walaupun nggak pernah disapa, walaupun para sahabat yang lainnya nggak mau menatap Ka'ab bin Malik, masih sholat di masjid bersama Nabi, masih sholat. Sampai Ka'ab bin Malik sengaja untuk sholat dekat Nabi, salam, sampai lihat apakah Nabi jawab salamnya, apakah Nabi menggerakkan bibirnya untuk jawab salam, sampai dilihat. Ka'ab bin Malik masih kuat, masih ke pasar, masih bertemu dengan para sahabat yang lainnya. Namun lama kelamaan, satu hari ketika dia datang kepada anak pamannya, dia menaiki tembok kebun anak pamannya, bertanya, memberikan salam, namun nggak dijawab juga salamnya. Padahal anak pamannya ini adalah di antara sahabat yang paling dia cintai. Namun ketika salam nggak dijawab, kemudian dia tanya, bukankah engkau tahu bahwasanya aku mencintai Allah dan Rasulnya? Masih nggak juga dijawab. Sampai diulangi 3 kali, bukankah engkau mengetahui bahwasanya aku ini adalah orang yang mencintai Allah dan Rasulnya? Dia masih juga diam. Sampai 3 kali, maka anak pamannya dari Ka'ab bin Malik ini mengatakan, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah Rasulnya lebih mengetahuinya. Ketika dari sana ke pasar mendapatkan surat dari utusan dari Raja Ghassan, seorang raja yang ada di Romawi, yang memberikan yang menghasut bahwasanya engkau tidak pantas digitukan oleh Muhammad, hendaknya engkau pindah ke negeri Syam. Dibujuk oleh Raja Ghassan karena dengar kabar bahwasanya ada sahabat Nabi yang diboikot. Raja Ghassan mengirimkan surat melalui para pedagangnya, sampaikan surat ini kepada Ka'ab bin Malik. Tambah lagi musibahnya, tambah lagi kesedihan yang dirasakan oleh Ka'ab bin Malik. Kemudian dia bakar surat tersebut, dan setelah 40 hari Nabi mengeluarkan perintah yang berikutnya, yaitu agar istri-istri dari 3 sahabat ini agar pergi, agar jangan lagi mengurus mereka. Dan akhirnya Ka'ab bin Malik mengatakan kepada istrinya, pulanglah engkau ke rumah orang tuamu dan tunggu sampai ada ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala atas perkara ini. Akhirnya pulang. Namun istrinya Hilal tidak sanggup karena Hilal sudah tua, minta agar dia masih bisa melayani suaminya, masih bisa ngurusin suaminya. Maka Nabi izinkan, namun tidak boleh untuk diajak berdialog, tidak boleh untuk diajak hubungan sama istri. Intinya boleh untuk dilayani, artinya boleh kasih makan, boleh untuk dibantu, namun tidak boleh dilayani. Enggak boleh diajak bicara. Sampailah ke hari yang ke-50.
Ini hari 50 karena mereka diboikot oleh Nabi dan para sahabat selama 50 hari. 50 hari 50 malam. Ketika di salat subuh datanglah berita, datanglah kabar bahwasanya Allah SWT telah menerima taubat mereka. Telah menerima taubat mereka. Maka para sahabat, karena mereka mencintai Ka'ab bin Malik, mereka mendiamkan, memboikot Ka'ab bin Malik bukan karena tidak suka dengan Ka'ab bin Malik, tidak, karena perintah dari Nabi Muhammad SAW. Makanya mereka tidak menyapa, tidak mau melihat, tidak mau nengok Ka'ab bin Malik karena perintah Nabi Muhammad SAW. Ketika dapat kabar dari Rasulullah bahwa Allah telah menerima taubat Ka'ab bin Malik dan juga Hilal dan juga Murarah, mereka bersegera untuk menemui Ka'ab bin Malik, Hilal dan juga Murarah. Dan di antaranya Abu Talha. Abu Talha beliau langsung berlari dan mengeluarkan suara yang sangat keras sampai terdengar oleh Ka'ab bin Malik. Ya Ka'ab bin Malik absyir, ya Ka'ab bin Malik absyir. Terdengar orang yang masih jauh dari balik bukit. Terdengar oleh Ka'ab bin Malik, maka Ka'ab bin Malik tak kala mendengar ini dia tahu bahwasanya ini ada kabar gembira, kemudian dia langsung sujud. Karena bersyukur, dan kemudian dia bertemu dengan Rasulullah SAW dan bersedekah dengan harta yang dia miliki, karena bahagia telah diterima taubatnya, karena bahagia apa kesalahan yang telah dia perbuat Allah telah ampunkan. Bahkan orang yang memberikan kabar tadi diberikan pakaian yang indah tadi, dia cuma punya 2 pakaian, diberikan seluruh pakaiannya kepada orang yang memberikan kabar gembira tersebut. Saking bahagianya Ka'ab bin Malik. Para jamaah semuanya, kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Di sini kita melihat bahwasanya mungkin menurut sebagian orang kejujuran itu tidak mengenakkan. Karena tentunya akan mendapatkan mungkin sesuatu yang kurang baik menurut kita. Namun yakinlah kejujuran akan mendatangkan kebaikan, dan sebaliknya kedustaan, kebohongan walaupun awalnya akan menyelamatkan, mungkin kita merasa bahwasanya bohong akan membuat kita selamat, namun yakinlah bohong itu akan membuat kita celaka. Maka itulah di antara kisah yang Allah sebutkan tentang ayat berkaitan dengan surah At-Taubah tersebut, yang mengisahkan kisahnya Ka'ab bin Malik. Allah sebutkan, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Aqulu qouli hadza fastaghfiru fa inna rabbil ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sidang jamaah Jumat yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Namun tentunya untuk bisa menjadi orang yang jujur itu butuh kesabaran. Sabar menghadapi efek dari kejujuran kita, karena jujur itu tidak selalu enak menurut perasaan kita, hawa nafsu kita. Maka dalam ayat yang lainnya Allah sebutkan orang-orang yang bertakwa, yang mereka akan mendapatkan balasan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, yang setiap kebaikan mereka akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang yang bertakwa dan bersabar. Innahu may yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Disebutkan dalam surat Yusuf bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran, tidak akan menyia-nyiakan kebaikan seorang hamba. Innahu may yattaqi wa yasbir, kalau dia bertakwa dan bersabar. Nabi Yusuf alaihissalam mendapatkan balasan yang baik ketika di dunia dan juga di akhirat karena bertakwa dan juga sabar. Ketika saudara-saudaranya disebutkan dalam ayat tersebut, falamma dakhalu alaihi qalu ya azizul, ketika saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam datang kepada Nabi Yusuf alaihissalam untuk menukarkan bid'ah
barang dengan gandum, dia membawa alat tukar yang sedikit. Kemudian saudara Nabi Yusuf ketika itu nggak tahu kalau itu Nabi Yusuf. Tasaddaq alaina, innallaha yajzil mutasaddiqin. Wahai Aziz, sedekahlah untuk kami. Kami benar nggak bawa bid'ah yang banyak, nggak bawa barang barteran yang banyak. Namun sedekahlah untuk kami, Allah akan balas orang-orang yang bersedekah. Kemudian Nabi Yusuf mengatakan, qala hal alimtum ma fa'altum bi Yusuf. Kemudian Nabi Yusuf mengatakan, kalian masih ingat enggak apa yang telah kalian perbuat kepada Yusuf? Wa akhi id antum jahilun. Kalian ingat enggak kata Nabi Yusuf, apa yang telah kalian perbuat kepada Yusuf dan saudaranya ketika kalian dalam kondisi bodoh dahulu? Qala hal anta Yusuf. Kemudian para sahabat kemudian para saudara Nabi Yusuf mengatakan, qala hal anta Yusuf. Apakah engkau Yusuf? Qala ana Yusuf wa hadza akhi. Iya, saya Yusuf dan ini saudaraku. Nabi Yusuf ketika mendapatkan perlakuan yang tidak mengenakan oleh saudara-saudaranya, bersabar. Dan ketika saudaranya ingin meminta agar dipenuhkan perbekalan mereka karena jauh-jauh dari Palestina ke Mesir, karena mereka juga dalam kondisi yang sulit, miskin, Nabi Yusuf penuhi semua keranjang-keranjangnya mereka. Tetap dibuat kebaikan, sabar. Walaupun dahulu saudaranya membuat Nabi Yusuf sampai hampir terbunuh, kemudian jadi seorang budak, kemudian dipenjara karena sebab apa? Saudara-saudaranya. Nabi Yusuf bersabar. Maka orang-orang yang bertakwa itu butuh kesabaran. Wa may yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Karena orang-orang yang bertakwa tidak pernah Allah akan sia-siakan kebaikan mereka. Karena Allah Subhanahu wa taala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah Subhanahu wa taala hanya menerima amalan dari orang-orang yang bertakwa. Kalau ada amalan yang sia-sia, mungkin tak kala kita beramal, kita tidak beramal seperti dengan karakter orang-orang yang bertakwa, tidak sabar, tidak ikhlas dan juga yang lainnya. Semoga Allah jadikan kita orang yang bertakwa, orang yang sabar dan termasuk dari antara orang-orang yang jujur. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya wal amwat ya qadi hajat ya mujibu da'wat. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa azilla syirka wal musyrikin wa damir a'da'aka ad-din. Allahumma ansur muslimina musta'dafina fi kulli makan. Allahumma hasibna hisaban yasira. Allahumma hasibna hisaban yasira. Allahumma asti mardana wa mardal muslimin. Allahumma rfa'na al-bala wal waba. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qaraba ilaiha min qali wal amal. Allahumma inna na'udzubika minan nar wa ma qaraba ilaiha min qali wal amal. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi baina wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak. Wa minal yaqini ma tuhawinu bi alaina masaibad dunya. Allahumma amti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu waritha minna waj'al sa'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al dunya akbar hamina wa la mablagh ilmina wa la alaina man la yarhamuna. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma hasibna hisaban yasira. Rabbana zalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna khasirin. Subhanakallahumma wa bihamdika wa atubu ilaik. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.